2022 mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Baru 2025. Yesus yang di antara kita. Kelompok 3D mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Paduan Suara Wilayah 4 mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Kami warga wilayah 5 GKJ Joglo mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Selamat Hari Natal. Wilayah 1 mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Natal dan tahun baru. Natal bukanlah soal hadiah, tetapi tentang cinta dan kebersamaan yang kita bagikan kepada sesama. Selamat Natal. Semoga damai Kristus selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kepada para pendeta GKJ Joglo, seluruh majelis dan umat GKJ Joglo, kami mengucapkan Selamat Natal. Dan selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Kami dari bidang peribadatan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.
mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Baru 2025. Yesus yang di antara kita. Kelompok 3D mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Paduan suara wilayah 4 mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Yeay! Kami warga wilayah 5 GKJ Joglo mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Selamat Hari Natal. Wilayah 1 mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Natal dan tahun baru. Natal bukanlah soal hadiah, tetapi tentang cinta dan kebersamaan yang kita bagikan kepada sesama. Selamat Natal. Semoga damai Kristus selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kepada para pendeta GKJ Joglo, seluruh majelis dan umat GKJ Joglo, kami mengucapkan Selamat Natal. Dan selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Kami dari bidang peribadatan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Baru 2025. Yesus yang di antara kita.
Tuhan Yesus memberkati. Paduan suara wilayah 4 mengucapkan selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Yeay! Kami warga wilayah 5 GKJ Joglo mengucapkan selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Mengucapkan selamat hari Natal 2024 dan tahun baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Selamat hari Natal. Wilayah 1 mengucapkan selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Natal dan tahun baru. Natal bukanlah soal hadiah, tetapi tentang cinta dan kebersamaan yang kita bagikan kepada sesama. Selamat Natal. Semoga damai Kristus selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kepada para pendeta GKJ Joglo, seluruh majelis dan umat GKJ Joglo, kami mengucapkan selamat Natal. Dan selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Kami dari bidang peribadatan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilahkan untuk berdiri. Agar ibadah berjalan dengan khidmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok-pokok pewarta Minggu 29 Desember 2024. Umat yang dikasih, ibadah tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 18 WIB dan ibadah awal tahun pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 8. Mohon perhatian warga jemaat. Persidangan majelis bulan Januari. Persidangan majelis harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 10 Januari dan persidangan majelis pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat 24 Januari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Berita duka, telah berada dalam rengkuan Bapa di surga, Pendeta Emeritus Nugroho Hadi pada hari Rabu 18 Desember 2024 pukul 8.26 dalam usia 74 tahun di Rumah Sakit Hermina Depok. Telah dimakamkan pada hari Jumat 20 Desember 2024 di San Diego Hills, Karawang. Majelis dan jemaat mengucapkan turut belasungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Perjamuan Kudus. Ibadah perjamuan kudus awal tahun akan diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2025 di kedua jam ibadah. Warga jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri baik secara pribadi atau dalam kelompok masing-masing. Umat yang terkasih, rahmat Tuhan selalu baru bagi seluruh ciptaannya. Marilah kita menghayati dan merayakannya dalam persekutuan. Kesatuan hati, ucapan syukur, serta sukacita yang terangkai dalam ibadah ini. Ibadah minggu ini mengangkat tema hidup dalam hikmat yang berdasar atas Kolose 3 ayat 12-17. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Widianto Nugroho. Mari siapkan hati, pikiran, dan tubuh untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini dengan berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 7 bait 1-3. Bersyukurlah pada Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengingat perintah Allah untuk mengasihi sebagaimana tertulis dalam Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rendah hati, marilah kita mengakui dosa dan memohon pengampunan Tuhan di dalam doa pribadi yang kita ucapkan di dalam hati kita masing-masing. Umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Saat ini kita mengungkapkan penyesalan dosa dengan menaikkan pujian. Nyanyikanlah Kidung Baru 65 bait 1-3 Besar Kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah,
menghadirkan dirinya di dalam sejarah dunia melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang baru saja kita peringati kelahirannya. Di dalam anugerahnya ada pengampunan, di dalam anugerahnya ada kehidupan yang baru. Sebagaimana akan kita refleksikan berdasarkan Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara terkasih, mari kita berdiri mensyukuri berita anugerah dari Allah dengan menyatakan kesanggupan kita melalui nyanyian. Nyanyikanlah Kidung Baru 167 bait 1 dan 2, Tuhan Yesus sahabatku. Saudara-saudara, kita hendak mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita memohon penyertaan dan kasih setia Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami firman-Nya. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang menyapa kami di dalam Sang Anak Tuhan kami Yesus Kristus yang baru saja kami hayati dan peringati kelahirannya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menibakan kami pada titik kehidupan kami pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir dan menyertai kami di dalam segala gumul juang yang kami alami di dalam kehidupan. Saat ini kami hendak meneguhkan langkah kaki kami ya Tuhan di dalam refleksi atas firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk mengolah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, untuk menundukkan diri kami di dalam kuasa-Mu, agar apapun yang kami dengar, apapun yang kami refleksikan saat ini dapat menjadi kekuatan bagi kami
untuk menghadapi hari demi hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Sertailah kami ya Tuhan, dan jagalah hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan berdasarkan surat Kolose. Surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Saya mempersilakan saudara-saudara untuk membuka Alkitab saudara masing-masing. Kita perhatikan Kolose 3 ayat 12 sampai 17 yang menjadi titik pijak kita dalam refleksi hari ini. Kolose 3 ayat 12 sampai 17 yang demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang dengan setia merenungkan firman Tuhan, mendengarkan, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh kasih salam dulu, Anda luar biasa ke kiri kanan saudara ya. Anda luar biasa. Kenapa luar biasa saudara-saudara, ada alasan? Kenapa? Kenapa saudara-saudara luar biasa ya? Coba sambil dipikirkan alasannya. Ya, menurut saya saudara-saudara luar biasa karena di tengah nuansa-nuansa liburan dan selimut yang menggoda, saudara mau memilih tetap ke gereja. Godaannya pasti berat sekali ya, saudara-saudara. Saya paham. Saya juga godaannya berat tadi ya. Tapi kalau saya nggak mungkin nggak hadir kan, saudara. Ya, saudara-saudara, kita memasuki hari yang baru. Kalau di dalam kalender gerejawi saudara-saudara, tahun baru itu setelah Natal ya, Advent. Advent itu tahun baru di gereja. Sehingga kita memulai perjalanan kita yang baru untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru pula dengan segala tantangannya dan seterusnya. Hari ini saudara-saudara kita mau membekali diri kita dengan satu tema yang saya kira kita sudah sering membahasnya, tetapi paling sulit kita lakukan, hidup di dalam hikmat. Hikmat dimaknai bukan sekedar kebijaksanaan saudara-saudara yang berasal dari pengalaman-pengalaman hidup, itu iya, tetapi di dalam kekristenan ketika kita bicara hikmat, maka kita bicara tentang kuasa Tuhan yang menundukkan kita di bawah keteladanannya, di bawah perintah-perintahnya, di bawah firman-Nya. Sehingga
hidup kita, saudara-saudara, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan baik, tetapi apa yang Tuhan pikirkan sebagai kebaikan. Hidup dalam hikmat, saudara-saudara, tidak semudah apa yang kita ucapkan hari ini. Karena menurut pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, hidup dalam hikmat itu artinya memperbaharui seluruh keberadaan kita. Hidup dalam hikmat, saudara-saudara, itu artinya mengubah seluruh esensi cara kita berpikir, cara kita berperilaku, cara kita berkata, cara kita memikirkan sesuatu, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita membayangkan sesuatu, bukan dengan akal budi pikiran kita semata, tetapi menurut hikmat Tuhan. Itulah yang kemudian Paulus maksudkan sebagai manusia baru. Sesuai judul perikop kita di Kolose 3 ini. Karena kalau kita pikir, saudara-saudara, mengubah tingkah laku, mengubah sikap, melawan dorongan-dorongan dosa, melawan dorongan-dorongan penggodaan di dalam hati kita itu sulit sekali. Kadangkala kita berlaku begitu saja secara otomatis, tapi kemudian kalau kita renungkan, kita punya waktu untuk merenung, kemudian kita menyadari bahwa oh ternyata tindakan kita itu tidak sebaik yang kita pikirkan. Tindakan kita itu bertentangan mungkin dengan firman Tuhan, dengan moral yang ada di masyarakat dan seterusnya. Nah kadangkala itu terjadi tanpa sadar ya saudara-saudara. Kadangkala itu terjadi begitu saja dan kita menganggapnya sebagai sebuah kewajaran. Contohnya begini saudara-saudara. Saudara ingat ya kondisi pandemi lalu, saudara-saudara ingat ya 2020-2021. Kita tahu bahwa kondisi jalanan kosong ya saudara-saudara. Jarang ada macet di Jakarta, betul Bapak Ibu? Bahkan katanya pagi-pagi kita bisa ngelihat gunung Salak karena nggak ada polusi ya. Istri saya kebetulan tetap harus WFH, kerja di kantor itu seminggu 2 atau 3 kali. Lalu saya antar karena memang kondisi transportasi umum juga belum begitu baik dan aman pada saat itu. Kemudian ketika menyusuri jalan panjang yang menuju Permata Hijau, Bapak Ibu tahu ya, itu biasanya macet buatan Bapak Ibu. Macet ya, tapi suasana pandemi dan itu nggak macet ya. Kami menyusuri jalan itu, jalan lengang sekali. Satu hal yang kami heran adalah di jalan selengang itu, kenapa masih ada orang yang lewat jalur busway? Gitu. Di jalan selengang itu kenapa masih ada orang yang lewat jalur busway? Pun terjadi di transportasi umum, Bapak Ibu Saudara ya, di kondisi transportasi umum yang tidak terlalu penuh pada saat itu, kenapa masih ada orang yang tidak mau menyediakan bangku bagi seorang ibu hamil? Ya. Yang pada saat itu membutuhkan bangku yang kebetulan kosong. Yang berdiri memang tidak selalu penuh, tetapi yang duduk akan selalu penuh dan tidak ada yang menyediakan. Dan kalau kita masuk ke dalam kehidupan dan perilaku kita sehari-hari, mungkin kita akan menemukan hal-hal lain yang membuat kita bertanya, kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita harus marah begitu berlebihan kepada anak kita ya? Di tengah kesalahannya yang mungkin masih dalam batas kewajaran misalnya. Kenapa kita bisa memperlakukan rekan kerja kita dengan begitu tidak adil? Kenapa kita bisa memiliki iri hati yang begitu mendalam atas postingan sahabat-sahabat kita di media sosial yang menunjukkan dia liburan dan sementara kita bekerja? Kenapa kita bisa menunjukkan iri hati, kekecewaan yang begitu mendalam? Kenapa seseorang bisa korupsi 300 triliun padahal hidupnya tidak pernah kekurangan makanan? Logikanya sama seperti itu saudara-saudara. Kenapa? Jawabannya mungkin saudara-saudara karena moralitas, karena apa yang baik hanya berhenti pada tataran konsep, bukan sesuatu yang mendarah daging di dalam kehidupan seseorang. Dan di dalam bahasa Paulus pada saat ini, ia menasehatkan kita untuk menjadi manusia-manusia baru. Apa yang menjadi dasar dari konsep ini? Yang menjadi dasar Bapak Ibu Saudara adalah relasi kita dengan Kristus. Jadi manusia diperbaharui berdasarkan relasinya dengan Kristus. Ketika manusia menerima penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal, maka kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baru. Dalam bahasa yang lain Paulus bilang kalau dulu sebelum diselamatkan kamu adalah hamba dosa. Kamu tunduk kepada tuan yang jahat. Tetapi ketika kamu ditebus oleh Kristus, bagaikan seorang mengambil barang dari pegadaian begitu ya saudara.
Itu diambil lalu berada di dalam kepemilikan yang baru, tuan yang baru. Jadi kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita sudah menerima penyelamatan Kristus, tuan kita Bapak Ibu Saudara bukan lagi si jahat. Tapi tuan kita sudah berpindah ke sini menjadi Kristus. Maka sebagai seorang hamba yang baik, saudara-saudara, cara kita berperilaku, cara kita berpikir, cara kita berkata, itu mengikuti teladan dari sang tuan. Termasuk bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Jadi keseluruhan. Ketika Paulus bilang kamu adalah manusia baru, berarti dia bicara tentang perubahan keseluruhan. Termasuk cara kita memperlakukan tubuh kita. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus selanjutnya Bapak Ibu Saudara? Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan dan dikasihinya. Dikuduskan dan dikasihinya. Jadi kalau kita bicara kekudusan itu seperti ini Bapak Ibu. Ada orang-orang di sini ya, ada kerumunan di sini. Jadi kita dikuduskan itu seperti diambil. Diambil lalu dipindahkan, diambil dipindahkan untuk mengikuti tatanan kehidupan yang baru. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Paulus menyampaikan ini dalam konteks persekutuan juga. Jadi dia membayangkan jemaat itu sebagai tubuh Bapak Ibu. Jadi tubuh, masing-masing itu anggotanya. Yang berbeda-beda karakter, beda-beda talentanya, beda-beda kelebihan dan kekurangannya dan seterusnya. Jadi bagi Paulus gereja itu tubuh Kristus. Orang-orang yang berada di dalamnya adalah anggota-anggota yang berbeda. Yang disatukan berdasarkan kepala yang sama. Nah kalau Bapak Ibu badan kita ya, kalau kepala kita bilang apa, tangan kita kemudian melakukan yang lain dari instruksi di kepala, itu tandanya kita kenapa Bapak Ibu? Sakit, betul nggak? Misalnya tangan kita, kepala kita memerintahkan tangan kiri kita yang gerak. Tetapi ternyata kemudian tangan kanan kita yang gerak. Itu artinya apa Bapak Ibu? Sakit. Maka bagi Paulus juga begitu. Ketika seseorang itu disatukan sebagai tubuh Kristus, itu artinya gerakan, alur kehidupan dan segala sesuatunya mengikuti perintah dari kepala. Siapa kepalanya Bapak Ibu Saudara? Bukan pendeta, bukan majelis, kepalanya Tuhan Yesus. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Maka kemudian identitas itu diubahkan sepenuhnya. Dan di dalam ayat yang baru saja kita baca Bapak Ibu Saudara, perubahan identitas itu ditandai dengan hal-hal yang sangat konkret. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Jadi karakter-karakter, nilai-nilai yang muncul bukan berdasarkan diri kita sendiri tetapi kesadaran akan kepemilikan diri kita. Bahwa kalau kita milik Tuhan, maka harusnya sikap-sikap, kualitas-kualitas kehidupan tersebut menjadi sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan seorang Kristen. Jadi kita Bapak Ibu Saudara harus mengenal diri kita dengan baik. Pertanyaan tentang siapakah kita itu selalu dijawab dengan hal yang relasional. Di dalam kekristenan pertanyaan tentang siapa kita tidak muncul berdasarkan diri kita sendiri. Tetapi pertanyaan itu selalu dijawab dengan dikaitkan dalam relasi dengan Allah. Mungkin berbeda dengan perkataan para pemikir yang ada di luar kekristenan. Maka Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lakukan adalah hiduplah sebagai orang-orang pilihan Allah. Apa ciri khasnya? Apa ciri khasnya? Kita baca bersama ya Bapak Ibu ya. Kita baca Kolose Bapak Ibu. Kita baca surat Kolose pasal 3. Kita baca ayat yang terakhir 17 ya. Sudah dapat ya Bapak Ibu semua? Sudah ya? Kita baca bersama-sama. Gak apa-apa Bapak Ibu masih TB1, saya baca TB2, tapi kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 17, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ini revolusioner Bapak Ibu. Pada saat itu ada
ada sebuah ajaran yang berkembang, ajaran yang sesat di dalam kekristenan namanya gnostik. Jadi ajaran gnostik itu menganggap penting jiwa. Jadi menurut mereka apapun yang dilakukan oleh tubuh selama jiwa kita sudah menerima Yesus, maka nggak ada masalahnya tubuh kita melakukan apapun. Mau berzina, mau mencuri, mau membunuh, itu nggak masalah. Selama jiwa kita ditautkan kepada Kristus, maka kita selamat. Nah, dengan berkata Bapak Ibu, segala sesuatu yang kamu perbuat dan kamu lakukan, Paulus mau berkata bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita, kemanusiaan kita itu milik Yesus. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah dalam ucap syukur kepada Dia melalui Allah Bapa. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan sebenarnya apa yang rohani dan duniawi itu melebur. Artinya tidak ada hal-hal yang namanya ini yang rohani, ini duniawi. Kalau hari Minggu kita berkutat dengan yang rohani, Senin sampai Sabtu kita berkutat dengan yang duniawi dan it's fine. Enggak. Bagi kekristenan Bapak Ibu Saudara, Senin sampai Minggu itu milik Tuhan dan semuanya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Saya di pekerjaan begini, tapi kalau kembali ke gereja saya putih lagi. Ibaratnya jargon Pertamina mulai dari nol. Enggak Bapak Ibu. Jadi rupanya bagi kita sebagai orang Kristen, apapun yang kita kerjakan, lakukan dan perbuatan itu demi Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi seharusnya kualitas kehidupan kita itu sama. Mau kita di gereja dalam tindakan-tindakan yang kita bilang rohani atau di luar. Kalau kita di gereja misalnya kita nggak berani ya untuk mengutak-atik keuangan komisi, kita harus menjunjung kejujuran dan seterusnya misalnya, maka di luar perlakukan yang sama. Nah seringnya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi yang kita sering bilang nggak apa-apalah di dunia nyata kita lakukan itu, kita bawa juga ke dalam hidup kita sehari-hari. Kalau di gereja, kalau ditampar pipi yang satu kasih pipi yang lain, tapi kalau di luar, kalau ditampar pipi yang satu kita tonjok sampai babak belur. Nah orang Kristen seringkali membawa pemahaman itu ke dalam gitu ya. Lalu kemudian terjadi kekisruhan dan seterusnya. Tapi harusnya yang terjadi adalah pengampunan itu diajarkan di gereja, maka lakukanlah di luar gereja. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara seutuhnya hanya milik Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini penting. Di dalam zaman yang kita jalani ini, di mana segala sesuatunya itu relatif. Orang terjebak pada relativisme. Nggak apa-apalah. Kebenaran itu tergantung siapa yang mengatakan gitu ya. Kebenaran itu tergantung mana yang viral misalnya dan seterusnya. Nggak apa-apalah kompromi dikit-dikit. Kalau nggak kompromi kita nggak bisa ya melakukan dan menjalankan pekerjaan atau bisnis kita dengan baik. Nggak apa-apalah ya menjalin relasi lebih dalam dengan kiri kanan di luar pasangan kita ya, toh cuma teman misalnya. Itu kadangkala nilai-nilai itu Bapak Ibu Saudara kemudian menjadi rancu di dalam kehidupan modern kita, menjadi batasnya itu tipis sekali apa yang salah dan benar. Maka dengan memahami firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memperoleh batas yang jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Kalau sudah tahu salah, jangan lakukan. Kalau sudah tahu benar, maka lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kompas. Kompas tahu Bapak Ibu? Kompas ya, untuk menunjukkan arah. Kompas. Di dalam konsep moralitas kita juga punya kompas. Kompas moral. Maka dengan memahami firman Tuhan hari ini, dengan mengarahkan diri kita pada relasi yang benar dengan Kristus, kompas moral kita itu disetel lagi Bapak Ibu. Jadi selalu menunjuk yang benar, dan yang benar itu adalah ketetapan dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang untuk menjalani hidup seturut dan sesuai dengan kehendaknya. Ke depan kita tidak tahu tantangan apa yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesulit-sulitnya kehidupan, seberat-beratnya kehidupan, betapa nikmat dan agungnya penggodaan itu, kiranya kita dimampukan untuk tetap bertahan kepada nilai-nilai Kristus. Karena hanya Kristuslah
yang membawa kita ke dalam keabadian. Berkompromi dengan nilai-nilai kebenarannya Bapak Ibu Saudara membawa kesenangan dan kebahagiaan mungkin di dunia yang fana yang kita jalani ini, tetapi sama sekali tidak mengarahkan kita kepada keabadian. Bapak Ibu Saudara, selamat hidup di dalam hikmat-Nya, kiranya Tuhan menuntun kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman, akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Joko Wiryono dengan lagu berjudul Ada Dua Jalan yang dimedley dengan Jalan Hidup Orang Benar. Saya persilakan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syukur dan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur dalam sukacita kami akan kelahiran-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa memelihara kekudusan dan hidup di dalam kasih dan kehendak-Mu. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang telah diperbaharui oleh-Mu dan seharusnya mengarahkan diri kami hanya kepada Engkau saja. Oleh sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, seluruh kata, pikiran dan perbuatan kami diarahkan kepada Engkau semata. Apa yang benar dan salah tidak berdasarkan pertimbangan logis kami semata, tetapi juga berdasarkan tuntunan-Mu ya Tuhan, yang kami rasakan dan kami refleksikan melalui firman-Mu yang kudus. Dan firman-Mu ini Tuhan yang membantu kami untuk menjalani kehidupan yang seringkali penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Sehingga saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan tengah dalam proses penyembuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ignatius Heksoyudiono, dan kami juga berdoa untuk saudara kami Bapak Hendrik Noya yang akan menjalani operasi dalam waktu-waktu mendatang. Kiranya Tuhan juga sertai dan berkati segala prosesnya, agar kuasa Tuhan sendirilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini dalam gumul juang mereka menghadapi sakit dan penyakit yang tengah mereka alami. Tuhan, kami juga teringat akan kehidupan kami masing-masing dengan segala pergumulan yang dihadirkan. Kami teringat mungkin ada di antara kami yang tengah berjuang dalam relasi antar keluarga, relasi dengan saudara-saudara kami yang lain, dengan rekan kerja yang sedang tidak baik-baik saja. Kiranya Tuhan juga membantu kami untuk merendahkan hati, sehingga di dalam komunikasi yang kami lakukan muncullah empati alih-alih penghakiman terhadap satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang tengah menjalani pendidikan di berbagai jenjang, tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tuhan sertai mereka agar apapun yang mereka kerjakan dan perjuangkan dapat menunjukkan kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa. Kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang tengah mempersiapkan diri menyambut dan menjalani pernikahan. Tuhan sertai, ataupun saudara-saudara kami yang tengah bergumul tentang pasangan hidup, Tuhan tuntun langkah kaki mereka. Kepada mereka yang tengah mencari kerja maupun mengembangkan usaha di tengah situasi-situasi ekonomi yang berat ini, kami berdoa Engkau meneguhkan langkah kaki mereka, Engkau tidak menghilangkan pengharapan di dalam hati mereka, justru apapun yang sedang mereka upayakan semakin menunjukkan akan kasih dan kuasa Tuhan yang tidak berkesudahan. Sertailah bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya para pemimpin kami dapat memerintah dengan adil dan sebaik-baiknya, karena itulah yang dibutuhkan agar kemanusiaan semakin dihargai di negara kami tercinta ini. Dan alih-alih kami hanya berpikir tentang rupiah yang dapat didapatkan, kami juga dapat berpikir bagaimana dapat memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya dan tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan kebangsaan. Tuhan, pergumulan yang berat juga terjadi di tengah saudara persekutuan kami di GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, ataupun gereja-gereja lain di seluruh Indonesia yang tengah berjuang untuk mengurus perizinan dan pembangunan gereja. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk berjuang dalam cara-cara yang benar dan diperkenankan oleh regulasi di negara ini. Kiranya Tuhan membantu mereka untuk tetap berpengharapan, dan kiranya Tuhan membantu mereka untuk tetap mengasihi setiap orang yang berada di sekitar mereka, bahkan mereka yang menolak rumah ibadah yang sedang diupayakan tersebut. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Kami menyerahkan kehidupan kami dari sekarang hingga selama-lamanya hanya kepada tuntunan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri.
bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul. Marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan untuk duduk. Umat yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Bagi petugas persembahan dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan QRIS, dan persembahan bulanan dapat dimasukkan ke kotak persembahan atau transfer. Nas persembahan didasarkan dari Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1 dan 2, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Thank you.
Dipersilahkan untuk berdiri. Yang terkasih, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah namamu ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami, persembahan mingguan, bulanan, dan persembahan yang lain. Walaupun ini hanya merupakan sebagian kecil dari begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan sehingga layak dan berkenan kepadamu. Bapa, apabila terselip dosa dalam kami mempersembahkannya, ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para pengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan dalam mengelolanya, sehingga semuanya hanya dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita adalah ciptaan-ciptaan baru yang seharusnya mengarahkan pikiran, perbuatan, kata-kata, dan tindakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jangan
Saudara-saudara, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Mari melanjutkan peribadahan kita dalam hidup sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.